Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian masih semangat untuk belajar matematika dan semoga kalian makin hari makin suka dengan matematika. Karena kalau kalian suka dengan matematika, kalian akan sangat mudah mengerjakan soal-soal matematika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desil presentil, kemudian jangkauan dan simpangan kuartil. Sebelum ke materi, buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan komen ya. Oke, jadi sekarang itu akan belajar mengenai desil dan presentil. Nah, untuk materi desil dan presentil ini masih sangat-sangat nyambung dengan materi di video sebelumnya yang berjudul kuartil. Karena rumusnya itu sama, bedanya hanya di I-nya. Kalau di kuartil, itu I-nya hanya terdapat 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sedangkan kalau desil itu I-nya ada 9. Jadi desil itu merupakan atau desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Dan desil itu ada 9, makanya I-nya 9. Sedangkan kalau presentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Kemudian presentil itu ada 99 presentil. Kemudian berarti kalau itu I-nya ada 99. Jadi paham ya perbedaan kuartil, desil, dan presentil. Karena rumusnya semua sama, bedanya hanya di I-nya. Kalau kuartil hanya 3I, kemudian kalau desil, desil kan dasa kan artinya 10 ya. Jadi desil itu ada 10. Kemudian kalau presentil atau persen, ingatnya persen kan presentil gitu ya. Jadi kalau presentil itu ada 100 gitu. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, pada video kali ini yang pertama kita akan membahas tentang desil dan presentil. Jadi apa sih perbedaan antara desil dan presentil? Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian. Kemudian desil 10 bagian sama besar ya. Kemudian desil itu ada 9. Nah, rumus desil DI sama dengan TB plus I per 10 dikali N min FK per FDI dikali P. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip sama median dan kuartil ya. Perbedaannya adalah di sininya per 10. Kalau kuartil kan di sininya per 4 ya. Kalau si desil di sininya per 10. Kemudian ininya sama frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kemudian ini adalah frekuensi kelas desilnya, kemudian P-nya panjang kelas. Dengan I-nya adalah 1 sampai 9. Kemudian kalau presentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Dan presentil itu ada 99. Jadi mirip juga kalau antara desil dan presentil, perbedaan rumusnya hanya di letak ininya 1 per 100 itu kalau presentil. Kalau desil itu 1 per 10. Kemudian kalau presentil itu I-nya dari 1 sampai 99. Jadi untuk mengingat rumusnya cukup mudah ya, karena ini mirip-mirip dengan median, kemudian mirip dengan kuartil. Perbedaannya hanya terletak di sininya saja. Kalau selebihnya sama. Dan untuk mencari kelas desil juga sama pastinya ya, sama kayak yang yang di kuartil di video sebelumnya. Gitu. Untuk lebih jelasnya langsung ke pembahasan contoh soalnya aja deh. Baik, ke contoh soalnya tentukan desil 3 dan presentil 60. Ini disediakan tabelnya. Langkah pertama biar lebih mudah karena rumusnya ada frekuensi kumulatif. Jadi kita akan mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif FK. Yang pertama sini 10 ya. Yang kedua kemudian 24 ditambah 10 yaitu 34. 34 tambah 35 69. Dijumlahkan lagi 69 tambah 56 sama dengan 125. Kemudian 125 tambah 25 yaitu 150 dan terakhir 160. Next, kemudian kita akan mencari kelas desil dan kelas presentil. Caranya sama kayak yang di kuartil ya. Oke, kelas desil yang pertama.
Yang pertama kelas desil kelas D3. Jadi rumusnya kan DI sama dengan I per 10 dikali N. Jadi D3 sama dengan 3 per 10 dikali 160. Kemudian ini dicoret, tinggal 16 kali 3 sama dengan, jadi kelas desil ketiga sama dengan 48. Kemudian kelas presentil 60, jadi rumusnya kan PI sama dengan I dibagi 100 dikali N. Berarti P60 sama dengan 60 dibagi 100 dikali 160. Kemudian coret yang bisa dicoret. Nolnya coret habis, ini juga coret. Jadi tinggal tersisa 16 dikali 6. Jadi kelas P60 sama dengan 96. Jadi ini kelas desilnya atau frekuensi kumulatif yang ke-48. Kemudian ini kelas presentilnya frekuensi kumulatif ke-96. Sekarang kita lihat frekuensi kumulatif ke yang 48. Terletak di sini ya, 48 ya. Oke, udah habis. Ini kelas desil 3. Kemudian kelas presentilnya yaitu ke-96. Ke-96 terletak di, ya pas banget di bawahnya sini ya. Ini kelas dari presentil 60 atau P60. Setelah ketemu seperti ini, boleh langsung mengerjakan atau masukin ke rumus. Kalau pertama ke desil dulu ya. Rumus desil itu DI sama dengan TB plus I per 10 dikali N dikurang FK per FDI dikali dengan panjang kelas. Langsung masukkan TB-nya, tapi bawahnya karena kelasnya ini dan batas bawahnya itu 51, berarti TB-nya 51 dikurang 0,5, maka hasilnya 50,5 ditambah I-nya karena di sini D3 berarti I-nya 3 ya. 3 per 10 dikali N-nya yaitu 160 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas. Ini frekuensi kumulatif kelasnya berarti kalau sebelum yang ini ya 34 per frekuensi kelasnya yaitu 35 dikali panjang kelasnya kita hitung 51, 52, 53, 54, 55 yaitu ada 5. Maka sama dengan coret yang bisa dicoret. Ini 10 habis ya. 35 bagi 5 itu 7, di sini 1. Kemudian ini 50,5, 3 kali 16 yaitu 48 dikurang 34 per 7 gini ya. Kemudian sama dengan 50,5 ini dikurangin sama dengan 14 ditambah per 7. Ini dicoret 2 ya, berarti 52,5. Mudah ya untuk si desilnya. Lanjut mencari presentil 60. Rumusnya ingat-ingat PI sama dengan TB plus I per 100 dikali N min FK per FPI dikali panjang kelas. TB-nya kelasnya itu di sini. Jadi TB-nya 56 dikurang 0,5. Jadi 55,5 ditambah dengan I-nya itu P60. Jadi I-nya 60. 60 per 100 dikali 160 dikurangin frekuensi kumulatifnya yaitu yang 69 per frekuensi kelasnya 56. Kemudian panjang kelasnya sama kayak sebelumnya yaitu setelah itu lanjut 55,5 ditambah coret yang bisa dicoret. Coret ya. Kemudian 6 kali 16 yaitu 96 dikurang 69 dibagi 56
dikali 5 karena 56 nggak bisa dibagi dengan 5. Kemudian 5,5 ditambah dengan dikurangin berapa? 96,96 dikurangin 69 7, kemudian 27. Dan ini hasilnya 27 ya. Yang di sini hasilnya 27. Kemudian 27 dikalikan dengan si 5 ini, maka sini 135/56. Kemudian dibagi 55,5 ditambah dengan 2,41. Jadi hasilnya 57,91. Ini untuk desil dan presentil. Cukup mudah ya. Oke, berikutnya jangkauan dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil dilambangkan dengan huruf R, kemudian dirumuskan dengan R sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kemudian yang kedua, setengah dari jangkauan antar kuartil disebut dengan simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil, yaitu simbolnya Q-D. Rumusnya setengah Q3 min Q1 atau setengah dari si R. Nilai 1/2 kali dari jarak antar kuartil disebut dengan langkah, yaitu rumusnya 3/2 dari R. Itu rumus langkah ya. Kemudian berikutnya, dalam data ada ukuran yang letaknya 1 langkah di bawah Q1 yang dinamakan dengan pagar dalam, yaitu rumusnya Q1 dikurang langkah, di mana rumus langkah itu 3/2 R. Kemudian ada pula ukuran yang letaknya 1 langkah di atas Q3 yang disebut dengan pagar luar, yaitu rumus pagar luarnya Q3 plus L. Jadi ketika ada soal pertanyaannya tentukan pagar dalam dan pagar luar, pastinya kalian akan mengerjakan dari rumus yang paling atas sampai yang paling bawah, karena ini sangat berkaitan antar rumusnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Jadi ini masih nyambung dengan rumus kuartil ya, karena untuk mencari R itu butuh kuartil 1 dan kuartil 3. Otomatis untuk menyelesaikan kuartil datanya harus diurutkan. Ini disediakan sebuah contoh yang dimana datanya sudah diurutkan. Maka yang pertama kita akan mencari kuartil 1, 2, 3. Paling mudah yaitu dari tengah-tengah, yaitu mencari kuartil 3. Ini kuartil 2. Jadi kuartil 2-nya di sini ya. Ini adalah Q2-nya. Berarti Q3-nya terletak di 8. Ini Q3, kemudian 4-nya adalah Q1. Setelah itu, setelah kuartilnya sudah ditemukan, ya langsung kita mencari R yang pertama. Mencari R. R sama dengan Q3 dikurang Q1, yaitu Q3-nya 8 dikurang Q1-nya 4, jadi 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kemudian yang berikutnya simpangan kuartil. Q-D sama dengan rumusnya setengah Q3 min Q1 atau setengah dari R. Jadi langsung aja setengah dari R sama dengan setengah R-nya 4. Setengah kali 4 yaitu 2. Kemudian berikutnya mencari langkah. Rumus dari langkah adalah 3/2 dari R. Jadi sama dengan 3/2 dikali R-nya 4. 4 bagi 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian mencari pagar dalam. Pagar dalam rumusnya Q1 dikurang L sama dengan Q1-nya itu 4, L-nya itu 6. L-nya kurang jadi 6 yaitu min 2. Kemudian yang terakhir pagar luar sama dengan Q3 ditambah L sama dengan Q3-nya 8 ditambah L-nya 6 jadi 14. Cukup gampang.
Cuman kalau pertanyaannya pagar dalam dan pagar luar, otomatis kalian harus mengerjakan dari jangkauan antar kuartil. Begitu ya. Terima kasih.